Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada pagi hari ini kami akan memaparkan sebuah hasil penelitian yang bertema pengaruh pemakaian hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apakah dengan wanita yang menggunakan hijab syar'i akan memiliki pengaruh baik atau bahkan sebaliknya dalam berinteraksi mereka dengan lawan jenis. Nah, sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nakita Raihan Ramadhani sebagai moderator yang akan membina, memandu, memandu acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ada Muhammad Diki Ramadan sebagai host di Zoom yang akan mengatur Zoom agar berjalan dengan baik sampai acara selesai. Dan selanjutnya ada Tagor Anggoro Putra sebagai pemateri pertama, dan selanjutnya ada Riza Rahmawati sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Rani Rahmika sebagai pemateri tiga, dan selanjutnya ada Nyimas Ama Fatia Elnur sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Sindika sebagai pemateri terakhir. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung saja saya serahkan kepada para pemateri. Kepada pemateri pertama, Tagor Anggoro Putra, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hijab. Nah, berdasarkan pendapat para ulama mengenai hijab, adalah pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh, seperti halnya baju kudung atau gamis, sehingga muslimah yang hendak memakai sesuai dengan syariat adalah menggunakan baju kerudung atau gamis yang menutupi seluruh tubuh serta kerudung sebagai penutup kepala yang terulur hingga dada. Inilah yang kemudian disebut hijab syar'i. Adapun syarat hijab syar'i yaitu sebagai berikut. Menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hijab tidak difungsikan sebagai perhiasan. Tidak menggunakan wewangian ketika keluar rumah. Hijab terbuat dari kain yang tebal dan longgar agar tidak terlihat bentuk atau lekuk tubuh pemakainya. Maka sebaiknya hijab haruslah besar. Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tagor Anggoro Putra atas pematerinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Riza Rahmawati sebagai pemateri kedua. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interaksi dengan lawan jenis. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia membutuhkan interaksi dengan lawan jenis. Lawan jenis di sini diartikan laki-laki karena konteksnya perempuan. Mahram dari seorang wanita ialah suaminya, dan laki-laki yang haram dinikahinya karena pertalian darah, penyusuan, dan perkawinan. Mereka yaitu yang pertama ada bapak dan kakek-kakeknya wanita tersebut, dan terus ke atas dari pihak ayah atau ibunya. Yang kedua, anak dan cucu laki-laki dari wanita tersebut dan terus ke bawah. Yang ketiga, saudara laki-laki wanita tersebut baik kandung, seibu maupun sebapak. Yang keempat, paman-paman wanita tersebut baik paman dari saudara laki-laki kandung, seibu atau sebapak. Yang kelima, keponakan wanita tersebut dan terus ke bawah baik dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya, sekandung maupun sebapak atau seibu. Yang keenam, anak-anak atau cucu tirinya dan terus ke bawah. Yang ketujuh, mertua atau kakek mertua yang terus ke atas. Yang kedelapan, anak menantu atau cucu menantu dan terus ke bawah. Yang kesembilan, bapak tiri atau kakek tiri dan terus ke atas. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Riza Rahmawati atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Rani Rahmika. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu Islam memiliki aturan-aturan khusus dalam berinteraksi bagi wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
berinteraksi hanya untuk keperluan yang penting dan mendesak. Yang kedua, menundukkan pandangan. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan penuh etika dan moral jika seseorang wanita dan laki-laki memiliki keperluan untuk saling berbicara. Hendaknya mereka menjaga etika saat berkomunikasi dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat. Dan yang keempat, larangan khalwat atau berduaan. Dan yang terakhir, menghindari berjabat tangan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani Rahmika sebagai atas pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kepada Ama Fatia Elnur sebagai pemateri keempat. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi dari Ruliana, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Malang yang berjudul Motivasi Siswa Memakai Jilbab di Sekolah. Studi kasus di SMA Islam Kepanjen Malang. Penelitian ini membahas mengenai apa yang memotivasi siswi untuk berhijab di sekolah. Diperoleh dari hasil penelitian yaitu motivasi siswa yang berjilbab di SMA Kepanjen Malang adalah keinginan yang ikhlas dari dalam diri untuk menutup aurat seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Selain itu, motivasi lain para siswi yaitu hanya untuk mengikuti atau mentaati peraturan sekolah yang mewajibkan para siswi untuk memakai jilbab pada hari Kamis dan Jumat. Penelitian lainnya yang relevan adalah skripsi dengan judul Pengaruh Memakai Jilbab Terhadap Akhlak Siswi SMU Negeri 5 Semarang yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Semarang. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya hubungan positif antara memakai jilbab dengan akhlak siswi SMU 5 Semarang. Akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak terpuji. Selanjutnya, kerangka berpikir. Agama Islam telah mewajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya atau bagian tubuh yang tidak boleh dilihat laki-laki yang bukan mahram dengan menggunakan pakaian syar'i. Dalam hal ini adalah hijab syar'i yang merupakan pakaian yang paling sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat tersebut, jilbab diartikan sebagai pakaian longgar yang menutup seluruh tubuh wanita. Selain memakai jilbab, wanita juga diwajibkan memakai kerudung yang merupakan kain penutup kepala yang tebal dan tidak transparan, serta panjang hingga menutupi dada. Islam memerintahkan hal ini agar wanita muslim mudah dikenali sebagai wanita baik-baik dan menghalangi gangguan laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih kepada Fatia atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Sindika sebagai pemateri terakhir. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi, sebelum peneliti melakukan pengambilan data dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu kepada mahasiswi yang memakai hijab syar'i. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 7 mahasiswi anggota Lembaga Dakwah Kampus Syahid yang mewakili sampel penelitian menyatakan bahwa latar belakang mereka dalam memakai hijab adalah karena pemahaman mereka terhadap firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Berdasarkan hasil pembahasan perhitungan statistika, berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada responden serta analisa data kuantitatif menggunakan uji koefisien korelasi product moment, maka diperoleh sebuah nilai hitung sebesar 0,484 yang kemudian diinterpretasikan secara sederhana terhadap tabel indeks korelasi R product moment. Hasilnya hubungan pemakaian hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis terdapat korelasi yang sedang atau cukup.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua pemateri atas materi yang sudah kalian jelaskan. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwasannya dari materi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa yang melatar belakangi mereka menggunakan hijab syar'i adalah karena pemahaman mereka dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu memakai pakaian syar'i merupakan perintah dari Allah. Bagi seorang hamba, tentulah mereka ingin dicintai oleh Allah dengan cara yaitu mematuhi semua perintah-perintahnya. Salah satunya adalah menggunakan hijab syar'i atau pakaian syar'i. Nah, selain itu berkaitan dengan interaksi mereka dengan lawan jenis, mereka mengatakan bahwasannya mereka sudah melakukan interaksi dengan biasa saja, yaitu dengan berbicara sepentingnya saja dan akan dilakukan jika ada kepentingan. Nah, semua ini dilakukan bukan karena hijab syar'i yang mereka gunakan, tapi memang seharusnya kita sebagai umat muslim menyadari bahwa berinteraksi dengan lawan jenis itu memiliki batasan dan aturan dalam agama Islam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk selanjutnya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Dan saya di sini mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Warahmatullahi Nggak tahu ngomong wabarakatuh. apa.